Trump larang warga 12 negara masuk Amerika. Has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. Pada Rabu malam, 4 Juni 2025 di South Lawn Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan larangan penuh bagi warga dari 12 negara untuk memasuki wilayah AS. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan keamanan nasional, terutama setelah insiden terbaru yang mengguncang publik dan menimbulkan kekhawatiran akan celah dalam sistem pemeriksaan imigrasi. Latar belakang kebijakan ini bermula pada Minggu siang di pusat kota Boulder, Colorado, ketika seorang pria melempar bom Molotov, yang dalam pelaksanaannya menggunakan bahan bakar bensin, ke arah peserta pawaran Fort Lee Fest, sebuah acara rutin pendukung pembebasan sandera Israel di Gaza. FBI kemudian mengklasifikasikan serangan tersebut sebagai aksi teror yang ditargetkan, dengan Mohammed Soliman, 45, ditetapkan sebagai tersangka utama. 6 orang mengalami luka-luka dalam insiden ini, memicu sorotan tajam terhadap prosedur pemeriksaan visa dan pengawasan pengunjung asing. Mulai pukul 12:01 dini hari Eastern Time pada 9 Juni mendatang, warga negara dari Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman tidak lagi diperkenankan memasuki Amerika Serikat. Daftar ini disusun berdasarkan laporan intelijen dan evaluasi sistem penyaringan visa yang dinilai belum memadai di negara-negara tersebut. Selain itu, pemerintah AS juga menerapkan pembatasan parsial bagi pelancong asal Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela. Meskipun tidak sepenuhnya melarang masuk, warga dari 7 negara ini akan menghadapi proses verifikasi tambahan dan batasan jenis visa yang dapat diajukan. Kebijakan ini diaskan untuk menyesuaikan tingkat ancaman yang dinilai berbeda pada setiap negara. Dalam pernyataan videonya yang diunggah di platform X, Trump menegaskan bahwa serangkaian larangan dan pembatasan ini diperlukan karena kami tidak bisa menerima migrasi terbuka dari negara manapun yang tidak dapat kami periksa secara aman dan andal. Ia menambahkan bahwa jika kondisi keamanan di suatu negara membaik, daftar larangan dapat direvisi atau negara baru akan dimasukkan jika ancaman muncul di tempat lain. Meski ketat, kebijakan ini menyediakan pengecualian bagi pemegang status penduduk tetap AS, visa diplomatik, visum khusus atlet yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028, anak adopsi internasional, serta pemegang visa yang datang untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. Menurut Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Abigail Jackson, pembatasan ini bersifat spesifik negara per negara dan dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap kerjasama global serta agenda kemanusiaan yang masih berjalan. Kebijakan baru ini mengingatkan kembali pada travel ban kontroversial yang pernah diterapkan Trump pada masa jabatannya yang pertama, 2017 sampai 2021, di mana 7 negara mayoritas Muslim sempat dilarang. Meski kemudian mendapatkan peninjauan hukum hingga diputuskan dapat dijalankan oleh Mahkamah Agung AS pada 2018. Larangan tersebut lalu dicabut oleh Presiden Joe Biden pada awal 2021, menyisakan perdebatan panjang tentang keseimbangan antara kebijakan imigrasi dan prinsip hak asasi manusia. Sejumlah pemerintah negara yang terdampak, termasuk beberapa negara anggota ASEAN, menyatakan keprihatinan atas keputusan ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah organisasi hak asasi mengingatkan bahwa pembatasan seperti ini berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan dan merusak hubungan diplomatik. Di dalam negeri AS sendiri, Kongres mulai mempersoalkan ruang lingkup wewenang eksekutif dalam menetapkan daftar larangan tanpa persetujuan legislatif. Secara ekonomi, larangan ini diprediksi memengaruhi sektor pariwisata dan bisnis, terutama di kota-kota global seperti New York, Los Angeles, dan Miami yang selama ini menjadi tujuan beragam pebisnis dan profesional dari negara-negara tersebut. Selain itu, diaspora yang telah lama berkontribusi pada perkembangan riset dan teknologi AS kini harus menunggu kepastian prosedur imigrasi baru yang lebih ketat. Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini melindungi warga Amerika dari ancaman nyata. Di sisi lain, para kritikus menilai langkah tersebut berpotensi merusak citra Amerika sebagai tanah peluang dan menimbulkan isolasi diplomatik. Bagaimana menurut Anda? Apakah keamanan nasional harus selalu menjadi prioritas utama, atau masih ada ruang bagi upaya keterbukaan dan kerjasama internasional yang lebih humanis? Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.